Pemirsa, sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab hari ini kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Pihak Bandara Soekarno-Hatta hingga ex-Wali Kota Jakarta Pusat memberi keterangan di persidangan. Sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab hari ini mendengarkan 11 keterangan saksi yang dihadirkan jaksa. Pemeriksaan tetap ketat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan masih ada simpatisan Rizik yang datang untuk memberi dukungan. Saksi yang hari ini memberi keterangan di antaranya Senior Manager of Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta Oka Setiawan, Ketua RT 02 Petamburan Jeki Mareno, Kadishub DKI Jakarta Syarin Liputo, ex-Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, hingga mantan Kapolres Jakpus Kombes Pol Heru Novianto. Menurut Heru Novianto dalam kesaksiannya, acara maulid di markas FPI tidak mengantongi izin dari Polres Metro Jakarta Pusat kala itu. Heru juga menyatakan sudah mengimbau panitia agar membatalkan acara, namun kenyataannya massa terus berdatangan. Sementara pihak Rizik Syihab membantah pernyataan saksi dan mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan serta mempertanyakan kenapa polisi tidak membubarkan massa saat kerumunan tercipta di Petamburan. Sidang kali ini tidak disiarkan secara langsung seperti biasanya dan jurnalis juga tidak dapat masuk ke ruang sidang. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyediakan 2 televisi bagi jurnalis untuk memantau sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan atau CEO Mimiles Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay akhirnya dinyatakan bebas alias tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus pidana perdagangan atau investasi bodong. MA resmi menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya. Keputusan ini disambut baik oleh CEO Mimiles karena secara resmi membersihkan nama baiknya sehingga Mimiles bisa segera beroperasi kembali. Keputusan dari MA memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya juga menyatakan Mimiles tidak bersalah atas kasus pidana perdagangan dengan nilai lebih dari 750 miliar rupiah. Yang pertama, jelas untuk semua customer Mimiles dan yang sama-sama kita hormati. Semua customer Mimiles, rekan-rekan wartawan. Pemerintah mengganti nama Jalan Layang Jakarta Cikampek menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed. Pergantian nama ini sebagai balas budi yang menjadikan nama Presiden Joko Widodo sebagai nama jalan di Uni Emirat Arab. Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ merupakan Deputi Komandan Tertinggi Pasukan Angkatan Darat Uni Emirat Arab. Nama MBZ dipilih sebagai balas budi atas pencantuman nama Jokowi pada salah satu jalan strategis di Uni Emirat Arab. Pemerintah mengapresiasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab yang telah berinvestasi besar di bidang infrastruktur. Dan selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Meski sedang pandemi COVID-19, pengusaha didorong untuk tetap semangat dalam berinovasi di dunia digital. Sebagai apresiasi terhadap kinerja dan hasil karya para pengusaha tersebut, Brain Society Center memberikan penghargaan bagi pengusaha startup milenial. Di tengah pandemi COVID-19, ternyata para pengusaha tetap bisa berprestasi dan mencari peluang untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengapresiasi karya dan juga kinerja para pengusaha, Brain Society Center menggelar BS Center Socio Digi Technopreneur Award 2021. Ini merupakan penghargaan dan apresiasi untuk pelaku usaha startup milenial dalam respon pandemi COVID-19. Kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya betul-betul mengapresiasi kolaborasi ini untuk membangkitkan semangat. Dan anak-anak muda ini umur 20-28 tahun adalah masa depan dari topografi perekonomian kita, di mana akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi dan digital. Pemberian penghargaan ini juga akan membuat para pengusaha muda lebih kreatif dan mengembangkan inovasi-inovasi baru.
memang BES Center mendorong agar para entrepreneur termuda ya, segera menunjukkan kemampuannya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada. Karena era bisnis sekarang sangat berbeda dengan zaman saya dulu. Sekarang orang lebih efisien, murah, mudah, cepat. Dari lebih 100 pelaku usaha milenial yang dinilai berprestasi, terpilih 3 finalis. Kontrak Hukum, sebuah inovasi pendampingan hukum secara online, mendapatkan penghargaan utama. Peringkat kedua, Clue Smart City, dan posisi ketiga ditempati e-Villages. Dari Jakarta, Virga Gesta, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Program Karisma Event Nusantara atau KEN 2021 resmi diluncurkan oleh Kemenparekraf di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peluncuran program ini menandai penyelenggaraan acara di Indonesia sudah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Karisma Event Nusantara atau KEN 2021 sebagai upaya menggerakkan kembali roda perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di bidang event. Digelar di studio RCTI Plus Jakarta Barat dan disiarkan langsung di GTV, KEN 2021 menjadi tanda dibukanya kembali penyelenggaraan acara, sehingga kalender event pariwisata nasional yang merangkum agenda kegiatan di 34 provinsi di Indonesia dapat segera dilaksanakan. KEN 2021 ini dapat diselenggarakan dengan penerapan protokol CASE kepada pelaku event dan tentunya disertai pendampingan dari Kemenparekraf. Setelah tanggal 10 April ini kita akan dampingi events-events di seluruh pelosok Nusantara agar ekonomi rakyat bergerak, tapi dari sisi protokol kesehatan dan dari sisi penanganan pandemi ini juga diutamakan. KEN 2021 mendapat dukungan dan apresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Program ini akan menjadi langkah strategis dalam memberi semangat kepada para pelaku event untuk bangkit dari keterpurukan. Saya rasa inisiatif ini bagus karena ini merupakan kalender event ya yang terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Parekraf. Jadi tentunya ini memberikan harapan bagi para pelaku di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, harapan yang positif. Peluncuran KEN 2021 dihadiri oleh mantan Menparekraf Wisnu Tama Kusubandio dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian, serta dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 21 penambang batu bara di Kabupaten Hutubi, wilayah Xinjiang, Cina, terjebak di dalam tambang yang tertutup banjir. Sesaat lagi di iNews Malam.